menyempurnakan kesolehan. Kita bersalawat dan bersalam atas junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terutama di bulan Maulid ini selalu kita diingatkan dengan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam artian kita harus lebih banyak memperbanyak membaca doa-doa salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, pada pengajian kita sebelumnya sudah beberapa pertemuan dalam kajian kita yang tertuan di dalam surah Asy-Syu'ara, di mana sebelum-sebelumnya saya menyebutkan bahwa rentetan daripada doa-doa mulai dari ayat 83, ya dari doa pangulutan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Lalu kemudian kembali mengatakan waj'alli lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Pada pengajian-pengajian sebelumnya kita sudah menjelaskan makna daripada apa yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan insya Allah pada pengajian kita kali ini kita akan melanjutkan rentetan doa itu pada ayat 86 Asy-Syu'ara. Dikatakan waghfir li abi innahu kana minadh dhallin. Agar betuanna waghfir li abi, dan ampunilah dosa-dosa bagi bapakku. Innahu kana minadh dhallin, sesungguhnya dia itu minadh-dhallin, dari golongan orang-orang yang sesat. Jadi di dalam doa ini Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya, yang kita tahu di dalam salah satu ayat disebutkan bahwa nama bapaknya itu adalah Azar. Ada dua pendapat yang berbicara tentang ini. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa kata abi, bapakku, yang dimaksud di dalam ayat itu adalah betul-betul bapaknya Nabi Ibrahim. Kemudian sebagian ahli tafsir juga mengatakan bahwa kata abi yang dimaksud pada ayat itu bukan bapaknya Nabi Ibrahim, melainkan pamannya. Sebab dikala itu ketika mengatakan abun, itu juga peruntukannya kepada pamannya. Kedua ahli tafsir ini masing-masing memiliki alasan. Yang mengatakan bahwa kata abun pada ayat itu bermakna pamannya Nabi Ibrahim, karena dia mengatakan tidak mungkin ada orang yang lahir dari keturunan yang tidak baik dan melahirkan keturunan baik-baik. Ya, ini juga sebenarnya maderi narikui pasi cucu iru adana tumatuata, bahwa buah kelapa itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Makanya ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu seluruh keturunan-keturunan Nabi, bukan hanya Nabi Ibrahim, tapi hampir semua keturunan-keturunan Nabi itu
berasal daripada keturunan orang baik-baik. Ya, karena agama yang diturunkan oleh Allah sejak masa Nabi Ibrahim itu adalah agama tauhid, agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini alasannya. Kemudian yang kedua, inilah yang terkuat. Hampir semua ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan azar yang tertuang di dalam Al-Quran itu adalah betul-betul bapak biologisnya Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana kita bisa membaca bahwa azar ini pekerjaannya adalah pembuat patung. Emakukui kumakadaki panre, ya, panre pakai patung, lalu kemudian cara pekerjaannya itu begitu halus. Cara mengukir patung dialah yang paling bagus ukirannya. Sampai ketika itu Raja Namruz mempercayai azar untuk menjadi panrina kerajaannya, jadi tukang ukirnya kerajaan. Setiap kali memasang patung-patung, maka yang diberikan kepercayaan untuk membuat patung-patung dan mengukir patung itu adalah azar. Ya, makanya ketika diajak oleh Nabi Ibrahim untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan untuk menyembah berhala, maka azar ini tidak mau atau enggan untuk mengikuti ajaran-ajaran tauhid yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka ketika itu Nabi Ibrahim selalu meluangkan di dalam doa-doanya, waghfir li abi, ya Allah ampunilah dosa-dosanya bapakku, innahu kana minadh-dhalin, sesungguhnya bapakku itu termasuk dari golongan orang-orang yang sesat. Wa hadza mimma raja'a anhu Ibrahim alaihi salam. Nah, akan tetapi hadza mimma raja'a anhu, yewi dua-duangi raja'a anhu, Nabi Ibrahim suatu ketika berhenti untuk membacakan doa ini untuk bapaknya, permohonan untuk diampuni dosa-dosanya bapaknya itu, yang senantiasa dibacakan oleh Nabi Ibrahim, meminta untuk orang tuanya supaya diampuni dosa-dosanya. Suatu ketika tiba-tiba Nabi Ibrahim berhenti untuk mendoakan orang tuanya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa mau'idatan wa'adaha iyyahu. Dan tiadalah Nabi Ibrahim itu yang senantiasa memohonkan ampun kepada bapaknya, itu dilakukan atas dasar karena adanya janji-janji Nabi Ibrahim kepada bapaknya, wahai bapakku, nanti setelah ini aku akan senantiasa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kamu diampuni dosa-dosamu wahai bapakku. Tapi ketika itu dikatakan, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi, maka tatkala semakin jelaslah bahwa azar ini atau bapaknya Nabi Ibrahim itu aduwwun lillahi, adalah musuh nyata-nyata bagi Allah, tabra'u minhu, maka Nabi Ibrahim sudah melepaskan dirinya dari kebiasaan-kebiasaan mendoakan orang tuanya. Jadi maka lebih tafsiriwi, saya melakukan pelacakan di dalam beberapa kitab tafsir, mulai dari At-Tabari, Al-Bughawi,
semuanya di situ menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim berhenti berdoakan lagi orang tuanya pada saat ketika Azar diajak untuk ikut pada ajaran-ajaran dan keyakinan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Daya kia yuru Azar desi senamilu salaiwi keyakinanna, ya, di nilu salaiwi keyakinanna pagangkanna pangulutan Nabiullah Ibrahim tidak lagi mendoakan bapaknya. Tapi meskipun demikian, nanti kita bisa melihat bagaimana kita melihat etika Nabi Ibrahim ampe-ampe na pangulutan Nabiullah Ibrahim alaihissalam akuambona, meskipun bapaknya itu berbeda keyakinannya dengan Nabi Ibrahim. Wa qad kata Allah Ta'ala ilhaka bi istighfarihi li'abihi, maka ketika itu sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala memutus ketertautan, ketersambungan bi istighfarihi dalam hal permohonan ampunannya Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Betul ya ruagagai. Jadi Nabi gau ibangulutan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mendoakan orang tuanya. Lalu kemudian di dalam doa itu dikatakan annahu kana minadh dhallin, innahu kana minadh dhallin. Kenapa diputuskan doa-doa itu? Ya karena meskipun didoakan, bapaknya Nabi Ibrahim itu tidak mau berubah, tidak berubah keyakinannya. Lalu kemudian diklaimlah sebagai aduullah, musuhnya Allah. Lalu kemudian di dalam ayat itu dikatakan innahu kana minadh dhallin, sesungguhnya Azar itu kana minadh dhallin, adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat. Alamatud dhalalah kama warada fi surah Maryam, tanda-tanda kesesatannya Nabi Ibrahim itu tertuan di dalam surah Maryam. Ya, tapi sebelum kita menyebutkan bagaimana tanda-tanda kesesatannya Azar, ya, kesesatannya Azar, kita bisa melihat istilah-istilah yang disebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan masalah ad-dhalalah. Ketika Allah menyebutkan kata ad-dhalalah atau dhalun di dalam Al-Quran, ad-dhalalah itu disebutkan dalam beberapa bentuk. Kadang-kadang Allah mengatakan dalam dhalalan mubina, kesesatan yang nyata-nyata. Nah, jadi Azar ini disebut oleh Allah sebagai dalalan mubina, ya, membawa kesesatan yang nyata-nyata. Kenapa? Karena apa yang dilakukan itu sudah disampaikan bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang salah, menyembah berhala itu adalah perbuatan syirik, lalu kemudian masih tetap melakukan, maka itu namanya dolalan mubina. Ada juga dolalan ba'idah di dalam Al-Quran. Dolalan ba'idah adalah orang-orang yang diberikan kesesatan oleh Allah, tapi dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang sesat, tapi dia tidak bisa meninggalkan perbuatan yang sesat itu. Maka kesesatannya ba'idah menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang juga muncul dalam karakter kita, sifat-sifat kita biasanya juga begitu. Kadang-kadang kita sudah mengetahui bahwa perbuatan ini adalah perbuatan salah, tapi tetap kita bertahan untuk melakukan itu, maka semakin kita melakukan, maka semakin keraslah hatinya sampai dia ba'idah, dia sangat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak juga yang model begini.
Itu Al-Quran sudah menyampaikan. Ada juga bentuk ad-dolalah di dalam Al-Quran yang namanya dolun mudillun. Ya, ada yang disebutkan sebagai dolun mudillun. Itu disebut dolun mudillun. Dia sudah sesat, tapi dia berupaya untuk mempengaruhi orang sampai dia menyesatkan orang lain. Dolalan bayyina itu masih berlaku kesesatan itu pada dirinya. Dolalan ba'ida juga masih berlaku kesesatan itu terhadap dirinya. Tapi dolalan dolun mudil itu adalah orang yang sesat tapi berusaha untuk menarik orang lain, mempengaruhi orang lain supaya juga orang itu menjadi sesat. Ini juga disebutkan di dalam Al-Quran, dan inilah yang paling parah. Ya, itu yang paling parah. Dia sudah tahu bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan salah, tapi dia membangun sebuah sistem, ya, membangun sebuah sistem di mana orang-orang masuk ke dalam sistem itu sampai orang-orang itu juga secara otomatis larut dalam perbuatan-perbuatan kesesatan itu. Ini bahaya. Ya, model seperti ini bahaya sekali. Ya, aksi-aksi yang terjadi di beberapa negara akhir-akhir ini, ya, terjadinya gerakan-gerakan yang dimotori oleh mahasiswa, gerakan-gerakan demo, lalu kemudian terjadi aksi-aksi yang sifatnya anarkis. Itu apa yang dilakukan sesungguhnya ingin merubah sebuah sistem. Ya, ada sistem yang ingin dirubah, di mana sistem itu ternyata sudah menjadi sistem yang sulit sekali dirubah karena terlalu banyak orang di dalam sistem itu. Nah, kira-kira kalau misalnya saya gambarkan seperti itulah gambaran yang dibahasakan oleh Al-Quran. Dalun mudillun, orang-orang yang sesat, tapi orang yang sesat itu berupaya untuk menyesatkan orang lain melalui sistem yang dibangun. Ini bahaya sekali ini. Jadi Al-Quran itu sudah lama menyebutkan istilah-istilah seperti itu. Nah, lalu kemudian kita lanjut. Bagaimana tanda-tanda kesesatannya azar? Ya, jadi ini yang disebutkan adalah azar. Tapi dalam ilmu tafsir disebutkan bahwa ketika Allah menyebutkan satu contoh di dalam Al-Quran, maka sesungguhnya ada pesan-pesan yang harus kita tangkap. Bukan hanya azar, tapi karakternya azar itu boleh jadi banyak yang memiliki karakter-karakter seperti karakternya azar. Betuana ko iba basaugi tungi magkadairun na tupuy po ang Allah Ta'ala azar na yakia wedding ipancaji di contoh. Maka di zaman sekarang ini ada orang yang bukan azar namanya, tapi sifat-sifatnya padai azar. Ada azar-azar modern, ada Fir'aun modern, ada Korun yang modern. Bukan Korun namanya, tapi nabusipa isipa na Korun. Bukan Fir'aun namanya, tapi nabusipa isipa na Fir'aun. Pada tuni tania azar asenna, tapi nabusipa isipa na azar. Ya, sekarang ini banyak contoh-contoh seperti itu. Ya, banyak contoh-contoh seperti itu. Nanti kita pelajari seperti apa sifat-sifatnya azar itu. Nah, ini bisa dilacak di dalam surah Maryam ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya, "Idz qala li abihi lima ta'budi ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'an." Wahai bapakku,
ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, kenapa engkau lima ta'bud ma la yasma, sesuatu yang tidak bisa mendengar, wala yubsir wala yughni anka syai'a, dia tidak mendengar juga tidak melihat dan juga tidak bisa menjadikan kamu kaya, kenapa kamu sembah? Berarti di sini yang dimiliki oleh Azar itu adalah sifat-sifat kemusyrikan mapa dua. Bisa dipahami dari pesan ini. Karakter yang dimiliki oleh Azar itu, sifat sifat Azar adalah mapa dua. Yaitu Azar dia membuat patung, lalu kemudian disembahlah patung itu. Ma kita sumpawi yaitu patungnya. Nah di nama ringkalinga itu nama kita itu oleh pasugiki bapakku nasi pangulutan Nabiullah Ibrahim. Berarti itulah model syirik, model kemusyrikannya Azar. Sekarang model-model kemusyrikan itu berbeda. Nah sebab macam mana nih tahu? Tidak mungkin sekarang orang mau menyembah patung, tapi ada benda-benda lain yang kadang-kadang itu juga adalah ciptaan, tapi dia mendewa-dewakan benda-benda itu. Musyriknya berbeda, tapi karakternya, sifat-sifatnya sama. Nah, Azar yang disembah adalah patung. Boleh jadi sekarang ini karena perubahan zaman, boleh jadi yang disembah bukan lagi patung, tapi hartanya. Boleh jadi adalah kekuasaan, boleh jadi adalah uang, boleh jadi yang lain-lain. Persoalannya hanya beda bendanya. Yang berbeda itu adalah bendanya. Ya, magi mo sumpay nasa giro. Nah di nama kita dito nama ringkalinga. Ya, kalau kamu meminta, maka dia tidak akan pernah mendengar apa permintaanmu, dan dia tidak pernah melihat keluhan-keluhanmu. Seakan-akan seperti itu yang dibahasakan oleh Nabi Ibrahim. Maka ini yang pertama yang menyebabkan sampai Azar itu dikatakan dolun mubin. Ya, dolun mubin adalah orang yang sesat secara nyata-nyata. Kemudian selanjutnya maka dari si pangulutan Nabiullah Ibrahim, ya abadi. Oh ini ya abadi itu adalah kata yang sangat santun. Mapaka lebih la de ya dadai kumakadaki ya abadi di dalam bahasa Arab. Nah, makanya Nabiullah Yusuf alaihi salam ketika menyapa bapaknya juga mengatakan ya abadi, wahai bapakku, wahai ayahandaku. Jadi di dalam bahasa Arab kalau mengatakan ya abadi itu sangat santun sekali. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari seruannya Nabi Ibrahim ini kepada bapaknya? Meskipun Nabi Ibrahim itu mengetahui bahwa bapaknya musyrik, berhalawi, berbeda keyakinannya, tapi Nabi Ibrahim tetap menghargai bapaknya. Wahai ayahandaku, wahai ayahandaku, inni kad ja'ani minal ilmi malam ya'tika, sesungguhnya aku ini sudah diberikan ilmu oleh Allah. Narinna po Allah Ta'ala pat disengeng malam ya'tika na yerupat disengengi di panariki ini. Pattabi'ni akacuirika ahdika siratan sawiya, maka niscaya aku akan memberikan petunjuk. Aku tunjuki engkau wahai bapakku siratan sawiya, menuju jalan lurus lalu melempukna wang Allah Subhanahu wa taala. Akacuirika, kira-kira apa yang bisa kita tangkap
membangkang sifat-sifat pembangkangan dan azar terhadap ajaran-ajaran agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kira-kira kumakutan lagi, adakah golongan atau kelompok-kelompok di antara kita sekarang ini yang suka membangkang terhadap ajaran-ajaran agamanya Allah atau ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah? Tidak usah kita menunjuk, tapi otomatis pasti kita mengatakan mapa dua tuni, lalu kemudian itu nanamilu maring kalinga agi pedangi di nailu nang kalinga, meskipun yang disampaikan itu adalah sesuatu hal yang baik. Berarti dua nih sifat-sifat na azar na punai. Lalu kemudian maka desi, ya abati, wahai ayahandaku, la ta'budi syaitan, anjak lalu tasumpawi setange, inna syaitana kana lirrahmani asiya, karena sesungguhnya syaitan itu kana lirrahmani asiya, itu sangat membangkang, sangat menentang, ya, menentang, sangat berdosa, maksiat, sangat menentang, ya, Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, ya, di namilu tarima ibu Allah Ta'ala yang Maha Pemurah. Dia sangat bermaksiat, ya, jadi harus setangin asing jalalu tasumpawi. Ini saya kira persoalan tentang syaitan ya wedingi duan rupa yaitu setangnya minal jinnati wan nas, ya harus setangi minal jinnati wan nas, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nas. Maka daki gairu setan, ada syaitan minal jinnah, setan dari jenis manusia dan jin, minal jinnah dari jenis jin, dan ada setan dari jenis manusia, ya. Setan dari jenis jin maka dia tahu di nawadi naita pak kita mata, karena kata jin itu berasal dari kata jinnun yang artinya tersembunyi, tersembunyi dari pandangan matanya manusia. Nah ya kia, meskipun jin itu tersembunyi dari matanya manusia, ada juga manusia yang bisa melihat jin. Ini garu bangsa-bangsana, orang yang diberikan oleh Allah kelebihan terbuka kasyaf matanya, basirahnya terbuka karena amalan-amalannya, ya, ibadahnya bagus, ada amalan-amalannya, sampai dengan izinnya Allah, dengan izinnya Allah maka terbukalah basirahnya untuk melihat jin itu. Ada orang yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang tidak terbuka basirahnya, tapi dia bisa menembus alamnya jin. Digaga ibadana, digaga, ya, ibadana tidak bagus, sholatnya tidak ada, bahkan zikir-zikir dan amalannya tidak ada, tapi tiba-tiba dia bisa melihat jin. Jual rupawi ada karena izinnya Allah, karena ibadahnya bangsa-bangsana awaliyah. Tapi ada orang yang tidak bagus sekali, sama sekali ibadahnya, tapi dia bisa melihat jin. Kenapa? Maka Dewi Panritai Rito Junda selesai kita yang bisa melihat jin lalu kemudian ibadahnya kurang bagus, maka sesungguhnya dia bisa menembus itu karena pada wisetan. Yarwed dingin asim mita setan, dadi namagalo ibadahna berarti pada wisetan. Jadi dua rupa, ya. Ada karena keistimewaan dari Allah, ada yang bukan keistimewaan dari Allah, tapi no limit, tapi berarti dia bisa melihat nasabah pada wisetan, ya. Nah, itu ya, jadi dua rupa. Ada yang bisa menembus alam itu karena dua alasan, ya. Jadi njak tamasilem kung tahu di nang kerita masampaja tapa maka daya wita yang kajing wita anu na njana tamasilem, ya.
fasilitas untuk sampai ke sana adalah karena dia menggunakan penglihatannya setan. Ya, nah itu. Nah, lalu kemudian pesan berikutnya, maka dari pengulutan Nabiullah Ibrahim kepada bapaknya, ya abati, inni akhafu ayyam saka azab minar rahman fatakuna lisyayatin waliya. Wahai bapakku, aku sangat takut jika sekiranya kamu itu disiksa dengan azab neraka jahanam. Boleh aku risesina puang Allah Ta'ala fatakuna lisyayatin lisyaitan waliya, pagangkana yarung pancaji nasa pemimpin ya naritu setangi muala mencaji pemimpin. Wah, Nabi Ibrahim ini menyampaikan kekhawatirannya, tapi ternyata ketika itu Azar menjadi murka. Di namilu tarimawi pangajak na pengulutan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Apa yang menyebabkan? Yang pertama, sifat fanatiknya terhadap keyakinan yang dibawa oleh pendahulu-pendahulunya. Yes, ditolak saja. Ya, keyakinan Pak Gangkana memunculkan sifat fanatik, seakan-akan maka dairu atur yulutah natiwi maka ia narotunggang, meskipun sudah nyata-nyata bahwa itu adalah bentuk kemusyrikan. Sampai Nabi Ibrahim ketika menyampaikan mendakwai bapaknya Azar, Nabi Ibrahim ketika itu diancam oleh bapaknya. Itu juga disebutkan di dalam Al-Quran. Wa idz qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihatan. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya yakni Azar, atattakhidhu asnaman alihatan, apakah engkau ingin menjadikan berhala-berhala, patung-patung itu sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya wahai bapakku Azar, purawi taki si bawa kaum tak fi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang nyata-nyata. Di situ Azar menjadi murka. Bahkan ketika itu Nabi Ibrahim ingin dirajam oleh bapaknya. Apibali wi Azar, Ragiba anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, apakah kamu itu membenci Tuhan-Tuhanku? Mucece kana sengiru barahala usumpai, mucece ka yaru Ibrahim. La illam tantahi narik kudimu pajaiwi yatu kedo-kedomu Ibrahim tulma pangaja la arjumannaka, maka niscaya aku akan merajam engkau. Saya akan merajam engkau. Ya, yang dimaksud dengan merajam itu ilmu itawi Pak Gangka Allah kenapa baru dilempari dengan batu itu ya. Di dalam hukum Islam ada sanksi yang diberlakukan, ya, sanksi yang diberlakukan dalam hukum pidana Islam. Perintah untuk merajam. Yang namanya merajam itu dikasih masuk di lubang sampai leher, lalu kemudian yang kelihatan hanya kepalanya, lalu kemudian diminta semua jamaah untuk melempari kepalanya sampai pecah. Itu berlaku kepada siapa? Laki-laki dan perempuan yang berzina dan sudah menikah. Itu dalam hukum Islam. Jadi mata lakda tu hukuman pelaku-pelaku zina yang sudah menikah, pelaku-pelaku zina yang sudah menikah, lalu kemudian terjerat
hukum dan bisa dibuktikan, maka ketika hukum Islam yang berlaku maka dia harus dirajam. Makutanaki maka damaraga yoria sengi rajam ilemma ipagang kaallo yero cumpai bawang ulunna bawang napi pasadiangi batu ritungke engkat lalu, maka dia wajib hukumnya melempari orang itu pagangkan mati. Ini makanya di negara-negara yang berlaku hukum Islam, kalau terjadi perzinahan biasanya itu berupaya untuk menghilangkan jejak. Ya, ketika ada perzinahan, ada pemerkosaan, maka biasanya yang dilakukan adalah langkah-langkah untuk menghilangkan jejak. Kapan kedapatan? Kalau dia sudah beristri atau dia sudah bersuami, maka sanksi hukumnya itu harus dirajam. Jadi keras sekali itu. Nah, maka azar ini juga mengancam kepada Nabi Ibrahim, kau tuluma pengajak Nabi Ibrahim, kalau kamu selalu mendakwakan itu ajaran-ajaran yang engkau bawa Nabi Ibrahim, maka niscaya aku akan merajam engkau. Wahjurni maliya. Oleh karena itu wahai Ibrahim, sebelum saya melakukan itu, wahjurni, jauhilah saya. Asala konase, pisahkanlah dirimu dengan saya. Onro cai nayi bapakna pangulutan Nabiullah Ibrahim, Azar. Ya, kenapa? Karena sifat fanatiknya itu, sifat fanatiknya terhadap ajaran-ajaran yang diyakini dengan penyembahan terhadap berhala. Berikutnya, ya, yang dimiliki oleh Azar itu adalah sifat sombong, ya, sifat kesombongan, ya. Lalu kemudian selanjutnya Azar itu belum mendapatkan hidayah dari sisi Allah, karena hidayah adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuriya sengi hidayah puang Allah taala mak bere. Jangankan itu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat kakeknya meninggal, pamannya meninggal, berdoa kepada Allah karena diajak untuk membaca tahlil la ilaha illallah. Tidak bisa membaca la ilaha illallah, lidahnya terkunci. Maka Rasulullah menangis, merasa kecewa dan berdoa kepada Allah, merasa kecewa karena tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi may yasha. Dan akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Banyak orang beragama, banyak orang Islam, banyak orang salat, tapi di antara sekian banyaknya orang yang salat, belum tentu ada yang diberikan hidayah mau masuk ke masjid berjamaah. Banyak yang ikut berjamaah, tapi belum tentu semuanya diberikan hidayah untuk duduk mendengarkan pengajian. Ya, itu semua hak prerogatifnya Allah. Allah yang memberikan hidayah itu. Pada intinya selalu dibacakan di dalam khutbah Jumat, may yahdihillah fala mudhillalah. Siapa-siapa yang diberikan petunjuk dari Allah, fala mudhillalahu, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan olehnya, fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Maka kita ini semestinya memang harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah. Salah satu doa untuk pemohon hidayah itu di waktu-waktu subuh kita baca, Allahumma hdini biman hadait wa'afini biman afait. Sebenarnya itu adalah doa-doa supaya kita mendapatkan hidayah. Ya, jadi orang yang terbiasa mengikuti salat-salat subuh apalagi berjamaah, insya Allah
rata-rata itu mendapatkan hidayah dari Allah, karena disitulah dahsyatnya itu doa Allahumma hdini biman hadait. Ya, bahkan doa-doa ini peruntukannya adalah untuk seluruh kaum muslimin, supaya ada ketersambungan antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Maka itu ya, meskipun hukumnya sunat, setelah melihat keadaan bagaimana umat sekarang ini, maka sekarang ini saya bisa mengatakan justru sekarang wajib untuk kita doakan. Ya, baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma sta'azzaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa antal musta'an wa 'alaikal balagh, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.